Nah, saudara-saudaraku, dalam bulan ini kita banyak belajar tentang take care of your seed. Bagaimana kita harus memelihara benih yang kita sudah tabur, yang kita sudah tanam, baik benih kesetiaan, benih dalam pelayanan, dalam kerohanian, benih dalam keluarga kita yang sudah kita tabur, benih kebaikan, bahkan juga benih dalam soal keuangan yang kita investasikan untuk pekerjaan Tuhan maupun juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, diperlukan untuk kita bisa merawat apa yang kita sudah tabur. Karena, saudaraku, kalau kita hanya bisa menanam, ya hanya bisa menabur, namun kita tidak bisa merawat dengan baik, itu akan membuat kita tidak mencapai tuaian yang maksimal. Nah, terakhir-terakhir ini saya mulai tergerak dengan hobi yang baru, ya dulunya kan hobi mancing, ya masih tetap suka mancing, tapi bukan mancing kerusuhan, tapi mancing ikan. Tetapi saudaraku, saya juga punya hobi baru yaitu bonsai, ya, di mana saya melihat bahwa ada keunikan dan waktu saya pelayanan kemarin ke Indonesia selama 2 minggu, ketika ada di kota Surabaya, ternyata saya bisa berjanjian bertemu dengan seorang yang kenal baik dengan almarhum ayah saya dan juga dengan keluarga. Dan saudaraku, ternyata dia seorang penggemar bonsai. Bukan hanya sekedar gemar, tapi sejak tahun 70-an sampai sekarang, dia terus merawat bonsai di rumahnya, bahkan di beberapa lokasi-lokasi di sekitar rumahnya, bahkan juga di kota-kota lain. Jadi paling tidak ada ribuan bonsai yang dia miliki, bahkan beberapa masuk ke YouTube karena ada teman-temannya yang akhirnya menjuluki bahwa ini adalah para bonsai-bonsai daripada milik salah seorang Crazy Rich yang ada di Surabaya. Dan saudaraku, ternyata ada satu bonsai yang dia tunjukkan, ini ditawar orang sekian mahal, tapi dia tidak jual karena tujuannya bukan untuk yaitu menjual beli bonsai, karena Tuhan memberkati beliau dengan berbagai berkat dalam usahanya. Jadi ini hanya hobi saja. Dan ternyata ketemu dengan istrinya berkata, saya dukung suami saya hobi bonsai. Ya, kenapa? Karena itu artinya suami saya di rumah terus. Jarang keluar, sejak doa pagi, jam 6 selesai, langsung ya rawat bonsai, jam-jam 10 pagi baru berangkat ke kantor kerja, jam 1 udah balik kantor, lalu bonsai lagi sampai menjelang malam, saudaraku. Dan benar-benar bonsai yang sangat luar biasa karena dia belajar dari para master bonsai yang top dari Jepang, bahkan dia sekarang juga bisa mengajar dalam beberapa sesi-sesi daripada bonsai. Lalu saya tanya kepada Bapak ini, Pak, apa sih yang Bapak pelajari ya dari bonsai ini, sejak hobi bonsai ini? Dia berkata dua hal. Yang pertama adalah melatih kesabaran, ya. Karena dia berkata tadinya saya adalah orang yang pemarah, orang yang kurang sabar, tetapi ketika saya belajar main bonsai, dari kecil bagaimana harus sabar, dibentuk, kemudian dengan kawat ditekuk-tekuk, sudah itu dibentuk dan sebagainya, dirawat sampai puluhan tahun. Jadi saya tanya, ada bonsai yang saya tanya, ini berapa tahun Pak? Oh ini sudah 27 tahun saya rawat. Ada lagi yang, ini berapa tahun Pak? Ini ada yang 25 tahun, dan sebagainya. Dan Anda tahu, itu di rumahnya begitu luar biasa. Dan saudaraku, dia berkata bahwa ketika saya belajar menanam bonsai, dari kecil sampai sekarang sudah jadi seperti gini, itu sampai orang takjub karena begitu luar biasa. Ya, di Instagram saya sempat posting waktu video dengan bonsai-bonsainya, luar biasa. Orang-orang yang ngerti langsung memberi komen, wah, itu bonsai para sultan, harganya satu bisa ratusan juta, saudaraku ya. Dan ternyata yang kedua, dia berkata bahwa dia punya hope atau mimpi.
dengan belajar bonsai. Karena apa? Karena dari kecil bagaimana dia punya impian. Bonsainya nanti harus bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Harus nanti dibentuk seperti apa, nanti daunnya bentuknya kayak apa. Dan itu proses yang panjang, tidak mudah, tetapi diperlukan kesabaran dan ketekunan. Ya, dan lumayan akhirnya saya juga dapat berkat satu ya, walaupun bukan yang paling besar, tapi yang tanggung. Tapi dia berkata, ini saya berkati Pak Lukas, dan nanti tolong atur sendiri pengirimannya ke Amerika. Dan ini lagi masih diurus karena ternyata tidak mudah juga pengiriman tanaman yang masih hidup, saudara ya. Dan ternyata dia berkata bahwa ini juga adalah yang pernah menang beberapa kali daripada kompetisi bonsai yang ada di Indonesia. Dan saya berterima kasih karena ternyata, saudaraku, pelajarannya bukan soal mahalnya, tetapi ternyata ketekunan dan kesabarannya. Jadi malam hari ini, kenapa saya cerita soal ini? Karena untuk kita bisa merawat tuaian yang kita sudah lakukan, taburan yang kita sudah tabur, baik dalam hal yang baik, dalam pelayanan, dalam banyak hal, itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, nah tema khotbah saya malam hari ini adalah yaitu, saudaraku, sabar itu berat. Sabar itu berat, ya. Memang kalau belajar sabar itu memang sangat berat. Khususnya saya tahu bagi beberapa di antara kita yang temperamen dasarnya bukan plekmatis, tapi temperamen dasar kita adalah kolerik ya, yang pemarah atau yang maunya cepat, segera, bahkan juga yang melankolik, yang seringkali cerewet, tuntutannya banyak. Nah, sabar itu berat, tapi percayalah di balik sabar yang berat ada berkat. Katakan amin. Lihat dalam Yakobus pasal yang Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ada kata bersabarlah. Ucapkan bersama saya, bersabarlah. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah dan ia sabar. Ada kata sabar ya, dua kali, sampai telah turun musim gugur dan musim semi, dan hujan musim semi. Nah, dari ayat ini Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa kita harus belajar untuk bersabar melewati setiap proses dari menabur, merawat apa yang kita sudah tabur, sampai tiba masa menuai. Sabar itu memang berat, tetapi hasilnya akan ajaib. Kesabaran apa yang kita harus belajar? Terutama adalah sabar menunggu. Ya, saudara-saudara, bayangkan, seperti tadi Bapak yang hobinya bonsai, bahkan master bonsai, ternyata untuk satu tanaman saja dia bisa perlu sabar sampai 27 tahun. Dia rawat seperti dia merawat bayi, saudaraku. Karena dia berkata bahwa kalau binatang itu punya jiwa, ya, sehingga kita bisa belajar ngerti binatang itu, dan binatang itu akan merespon seperti anjing. Kita kasihi, maka anjing itu akan merespon mengasihi. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan itu kan pasif, ya. Jadi kita harus mengerti tumbuh-tumbuhan tanpa tumbuh-tumbuhan itu bisa mengerti kita. Nah, saudara sekalian, jadi diperlukan kesabaran untuk menunggu. Hari ini mungkin ada beberapa saudara yang sedang menunggu jawaban doa. Ada saudara yang sedang menunggu mujizat, baik itu mungkin pemulihan keluarga, kesembuhan dari penyakit, atau juga pemulihan ekonomi. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau mengajar kita untuk sabar menunggu, juga sabar bekerja keras. Ya, saudaraku, terkadang kita berpikir, aku udah kerja keras, kok nggak ada hasilnya. Nah, saudaraku, seperti petani, waktu dia sedang bekerja di ladang, seolah-olah memang nggak ada hasilnya. Tapi percayalah, selama kita bekerja keras di arah yang benar,
pada cara yang benar, maka satu kali apa yang kita lakukan akan menuai hasil tuaian yang ajaib. Kita juga harus sabar melayani, ya, terutama melayani keluarga. Memang tidak mudah bagi istri melayani suami yang mungkin unik dan antik, ya kan? Terutama juga suami, ya, untuk melayani istri, orang tua melayani anak-anak, ya kan? Juga melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, memang diperlukan kesabaran, bahkan juga sabar untuk mengasihi, sabar untuk menderita saat kita diizinkan Tuhan harus lewati penderitaan, ya, dan itu adalah proses yang harus kita lalui. Sabar menjalankan tugas, sabar terus berbuat baik, ya. Berbuat baik itu juga perlu kesabaran, bahkan sabar menahan nafsu dan keinginan yang ternyata, saudaraku, belum waktunya atau bukan bagian kita. Nah, sabar itu memang berat, tapi percayalah, saat kita terus hidup dalam kesabaran, kita melatih diri, kita mendisiplin diri untuk belajar sabar, maka hasilnya adalah berkat. Ya, katakan bersama saya, ada berkat di balik kesabaran. Haleluya, ya. Boleh Anda ketik juga di YouTube atau di Zoom, katakan ada berkat di balik kesabaran. Nah, izinkan saya hari ini untuk mengajak saudara melihat ada 4 berkat di balik kesabaran. Nah, apa saja berkat di balik kesabaran? Berkat yang pertama adalah kesabaran itu menyelamatkan. Kesabaran itu menyelamatkan. Ya, Saudaraku, lihat dalam Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi, ayat ini mengingatkan bahwa, saudaraku, pemarah itu gampang kepancing emosi dan keributan, pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Lihat bahwa ternyata kesabaran itu akan menyelamatkan kita dari pertengkaran, dari keributan, dari kehancuran, bahkan perpecahan. Ayo, dalam rumah tangga kita juga perlu untuk terus belajar untuk sabar, sehingga kesabaran itu menyelamatkan kita dari pertengkaran, keributan, bahkan kehancuran. Jangan hal-hal kecil memicu kemarahan kita, sehingga akhirnya kita tidak hidup di dalam sebuah kemenangan. Ingat, saudaraku, bahwa kesabaran itu justru menyelamatkan kita dari pertengkaran, dari keributan, dari kebencian, kehancuran. Ya, bahkan ketika kita sedang mungkin emosi dengan keluarga kita, dengan anak, dengan pasangan kita, ingat, saudaraku, tetap kita harus belajar kuasai kemarahan kita untuk kita belajar sabar. Ayo, coba pegang dada kita masing-masing. Sabar itu menyelamatkan saya, ya, menyelamatkan kita dari perkataan-perkataan tajam yang menyakitkan keluarga kita, menyakitkan orang lain. Ada suami istri pendeta ribut, saudaraku, ya, lagi berantem, ya. Saudara jangan berpikir bahwa keluarga pendeta nggak pernah berantem, ya kan. Keluarga namanya tetap manusia, ya kan. Saya nggak tahu Pastor Yongki pernah berantem nggak? Kayaknya sudah nggak pernah, ya. Sudah kayak malaikat, ya kan. Nah, saya, saudaraku, jujur, secara manusia saya dengan istri banyak perbedaan. Kadang-kadang bisa ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita belajar untuk masing-masing sabar, maka seperti ibarat api, jangan dikasih bensin. Api dikasih bensin, ya, akhirnya malah kebakar. Api harus diberi air sehingga padam. Satu kali ada keluarga pendeta ribut berantem, akhirnya sang suami pergi, ya, pelayanan. Saat siang hari pulang, si suami pendeta sudah lapar, lihat istrinya di meja makan, ternyata lagi makan pisang goreng kesukaannya.
Lalu kemudian sang pendeta hamba Tuhan ini berkata kepada istrinya, minta dong pisang gorengnya. Lalu sang istri pendeta berkata, jangan mengingini barang milik orang lain. Waduh, kok ayat yang muncul. Lalu sang pendeta muter otak dan cari ayat. Lalu dia tahu bahwa istrinya masih kesal dengan kemarahannya sebelum dia pergi pelayanan. Dan sang suami pun berkata, sebelum matahari terbenam, hendaklah padam amarahmu. Pakai ayat, lalu istrinya berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Lalu kemudian sang pendeta berkata, ampunilah kesalahan musuhmu. Akhirnya istrinya ambil pisang goreng dan berikan pada suaminya. Inilah, terimalah, dan jangan berbuat dosa lagi. Wah, ini kan repot, perangnya perang ayat, saudaraku ya. Nah, jadi kita belajar, kesabaran itu menyelamatkan kita. Bahkan, lihat di dalam Amsal, pasal yang ke-19, ayat yang kedua, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang rajin, tapi kalau nggak punya pengetahuan, itu juga membahayakan. Orang yang tergesa-gesa atau orang yang tidak sabar akan salah langkah. Nah, jadi kalau kita tidak tergesa-gesa, alias kita bisa sabar, itu akan menyelamatkan kita dari salah langkah, dari keputusan-keputusan yang salah. Kesabaran menyelamatkan kita dari langkah-langkah yang akhirnya kita sesali. Kesabaran menyelamatkan kita dari keputusan-keputusan yang bodoh, keputusan-keputusan yang selaku keliru, yang merugikan. Makanya kalau kita lagi emosi, ingat, jangan buat keputusan penting dalam hidup ini. Sekali lagi, saat kita lagi marah, lagi emosi, lebih baik kita diam, serahkan ke Tuhan, dan jangan ambil keputusan ketika kita sedang marah. Kenapa? Keputusan yang kita ambil saat kita marah adalah keputusan yang akan kita sesali seumur hidup. Ya, ketika kita memutuskan ngomong yang sangat kasar kepada pasangan kita saat kita lagi marah, maka itu akan membuat kita mengalami kerugian besar. Jadi, saudaraku, kenapa kita perlu sabar? Yang pertama, kesabaran menyelamatkan saya. Ucapkan, kesabaran menyelamatkan saya. Yang kedua, berkat di balik kesabaran yang kedua adalah kesabaran menjadikan kita bijaksana dan berhikmat. Kesabaran menjadikan kita bijaksana dan berhikmat. Mana ayatnya? Lihat Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi kalau kita nih gampang marah, ingat itu malah memalukan. Itu artinya kita menunjukkan kita ini orang tambah bodoh. Tapi orang yang sabar adalah orang yang besar pengertiannya. Kata besar pengertiannya di sini artinya apa, Saudara? Cara berpikir kita akan luas, akan besar, lebar, dan dalam. Dan di sini berbicara tentang sebuah hikmat dan kebijaksanaan. Kesabaran akan mengusir kebodohan. Kesabaran akan mengusir pikiran-pikiran yang sempit, pikiran-pikiran yang sangat saudaraku tidak elegan. Sebaliknya kesabaran menjadikan kita makin bijaksana dan makin berhikmat. Ayo saudaraku, walaupun kita lagi musim dingin ya, tapi sebentar lagi akan musim spring dan panas. Kadang-kadang tanpa sadar kita bisa kepancing emosi. Atau mungkin hari-hari ini juga ada saudara yang terakhir-terakhir lagi banyak marah-marah tanpa sadar, suka kesal, ya kan? Ingat saudaraku, kita harus mengerti bahwa kesabaran itu justru menjadikan kita bijaksana dan berhikmat. Jadi ketika kita lagi marah, ketika kita sudah nggak sabar, sudah mau lempar handuk, menyerah, kalah, atau give up dalam hidup ini, mari kita belajar untuk sabar. Kenapa? Karena justru saat kita sabar, itu akan membuat kita makin bijaksana. Cara berpikir kita makin luas.
cara pandang kita akan makin dalam menghadapi semua masalah. Kita nggak menjadi orang yang akhirnya dikit-dikit kemudian ngambil keputusan yang salah. Dan mari kita belajar bahwa ketika kita belajar sabar, disitulah Tuhan akan mencurahkan hikmat-Nya, kebijaksanaannya secara ajaib. Saudara, orang boleh memancing emosi kita, tapi kalau kita memilih tetap sabar, percayalah di situ akan ada hikmat dan akan ada solusi yang baik untuk kita bisa ambil sehingga itu menjadi sebuah kemenangan yang Tuhan beri. Lihat bagaimana, saudaraku, Alkitab menuliskan ketika, saudaraku, Raja Saul tidak sabar, maka tindakannya bodoh. Tetapi beda dengan Daud. Daud, saudaraku, dia belajar untuk sabar menghadapi pemimpinnya, yaitu Raja Saul yang iri hati kepada dia. Raja Saul yang ternyata, saudaraku, cemburu dan mau membunuh dia, memfitnah dia. Daud belajar sabar, lewati semua masa proses itu. Tetapi yang menarik adalah Daud akhirnya Tuhan berikan sebuah cara pandang yang berbeda, hati yang bijaksana, dan yang penuh dengan hikmat. Lihat bagaimana akhirnya Daud tidak mau kepancing untuk membalas dendam ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi justru Daud berkata kepada anak buahnya, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Itu adalah sebuah kata-kata bijaksana, sebuah tindakan yang penuh dengan hikmat. Kenapa? Karena Daud mengerti bagaimana dia harus bersikap di saat dia sudah belajar sabar. Hari ini, tantangan kesulitan apa yang engkau sedang hadapi? Mungkin Anda sudah berkata, aduh sudah sangat ruwet masalahku. Belajar sabar, duduk di kaki Tuhan, dekatlah dengan sang sumber hikmat, nempellah dengan sang sumber kebijaksanaan, yaitulah Yesus. Maka dia akan mengalirkan hikmatnya, dia akan alirkan kesabarannya dan kuasa kebijaksanaannya untuk membuat saudara dan saya bisa menemukan solusi-solusi yang ajaib. Amin. Yang ketiga, apa berkat di balik kesabaran? Yang ketiga adalah, saudaraku, ternyata kesabaran itu membawa kemenangan. Kesabaran membawa kemenangan. Tentunya kita nggak mau kalah dalam hidup ini, baik di dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi iblis. Mari kita belajar kesabaran membawa kemenangan. Lihat Amsal 16 ayat 32, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Lihat, bukan sama dengan pahlawan, tapi melebihi. Ada nilai tambah, ada nilai lebih. Kalau orang bisa kuasai kemarahannya, orang bisa sabar, dia punya nilai lebih dibanding orang lain. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lihat, saudaraku, ada dua kali kata melebihi. Artinya, kalau kita punya kesabaran, kita punya ketekunan, maka kita melebihi orang-orang yang lain. Ketika yang lain sudah menyerah kalah, ketika yang lain sudah putus asa, saudara punya ekstra ketekunan dan akan menjadi pemenang dan pemenang yang ajaib. Saudara, Mahatma Gandhi pernah berkata, kehilangan kesabaran berarti kalah dalam pertempuran. Saya ulang lagi, kehilangan kesabaran berarti kalah dalam pertempuran. Kesabaran merupakan langkah awal bagi sebuah kemenangan besar. Seorang pahlawan adalah mereka yang berhasil menang dari pertempuran yang harus dilewatinya. Hidup adalah pertempuran. Setiap hari kita bertempur melawan orang jahat, bertempur melawan tantangan, pergumulan, bertempur melawan kuasa kegelapan. Nah, kesabaran akan membuat kita melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut kemenangan. Hari ini, saudaraku, kalau kita seringkali kalah,
kalah, gampang kemudian kehilangan iman, gampang kecewa, gampang benci, dan sebagainya. Coba cek, apakah selama ini kita mau belajar untuk sabar. Percayalah bahwa kesabaran itu akan memberi kemenangan besar buat kita. Kita akan masuk dalam puasa raya 40 hari. Dan ingat, puasa bukan cuma soal tidak makan, tidak minum. Tapi puasa yang paling penting adalah mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, sehingga saudara tidak dikendalikan lagi oleh hawa nafsu, tapi kita bisa mengendalikan. Dan orang yang bisa mengendalikan dirinya, dia melebihi seorang yang merebut kota. Hari ini, saudaraku, ada banyak orang nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Terus khawatir, overthinking, pikirannya terus bulet terus, ya kan? Jalan sana, jalan sini, saudaraku. Ada yang sampai berkata, saya sudah tidur cukup 6 jam, 8 jam satu hari, tapi waktu bangun kok badannya pegel semua, rasanya nggak enak semua. Saya berkata bahwa tubuhmu tidur, tapi jiwamu, pikiranmu kalut, gelisah terus. Nah, kuasai pikiranmu, saudaraku. Jangan engkau yang dikuasai oleh pikiran saudara. Kalau ada hari ini perasaan saudara membuat engkau galau terus, membuat engkau nggak tenang, nggak bisa bersyukur, kuasai perasaanmu dalam nama Yesus. Seperti Tuhan berkata kepada ombak yang badai yang mengamuk, diam dan tenang. Saudara diberi Tuhan kuasa hari ini. Ketika ada gundah gulana, ada hal-hal yang mengganggu dalam pikiran, dalam perasaan saudara, engkau harus bisa kendalikan. Sebab kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dan ingat bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi kita belajar bahwa kemenangan besar dimulai dari kita bisa belajar sabar. Ayo katakan bersama saya, aku mau jadi pemenang, ya. Dan kalau sudah mau jadi pemenang, belajar untuk sabar. Dan biasanya setelah kita dengar firman ini, ya, saya sebagai pengkhotbahnya maupun Anda sebagai pendengarnya, para muridnya, percayalah, besok akan ada ujiannya, ya. Besok jangan kaget kalau tiba-tiba Anda melewati hal-hal yang bisa membuat Anda teruji kesabaran Anda, ya. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita tidak hanya belajar teori, langsung praktek. Siapa tahu habis Zoom ini tiba-tiba anak saudara buat jengkel dan sebagainya. Ingat, jangan teriak-teriak, tapi berserulah kepada Yesus. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, berkat di balik kesabaran itu adalah apa, saudaraku? Yang keempat, kesabaran pasti berbuahkan kemanisan. Haleluya. Kesabaran pasti berbuahkan kemanisan. Saudara, memang awalnya sabar itu pahit, tidak mengenakkan, sangat membosankan, tapi percayalah, pasti berbuahkan kemanisan. Balik Yakobus 5 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama, kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, apa? Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga, hasil yang manis, hasil yang luar biasa, itulah tuaian yang ajaib dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Lihat, akan ada hasil yang berharga, akan ada, saudaraku, buah yang manis yang kita akan dapatkan saat kita belajar sabar. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Haleluya. Ayo katakan bersama saya, kesabaran itu pahit tapi buahnya manis. Ya, kesabaran itu pahit tapi buahnya manis. Nah, saudara mau milih mana? Ya, buah yang manis walaupun harus lewati pahit, atau manis dulu tapi ujungnya pahit. Ya, saya berkata lebih enak adalah yang ujungnya manis. Amin, saudaraku. Nah, hidup ini memang penuh dengan banyak hal yang bisa membuat kita pahit. Perkataan orang, nyinyiran orang, penghakiman orang, ya kan. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, orang ngomentari dan sebagainya. Udahlah, saudaraku, nggak usah digubris, ya kan. Kalau kita izinkan orang lain mengontrol hidup kita, kita akan jadi boneka yang frustrasi.
Tapi mari kita belajar untuk kita justru berkemenangan, bebas. Ingat bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi ditentukan oleh apa kata Tuhan. Percayalah, saat 1.000 orang berusaha menjatuhkan kita, namun kalau ada tangan Tuhan yang mengangkat kita, yang membela kita, hidup kita akan ajaib. Ya, di zaman segalanya serba instan seperti sekarang, orang mau saudaraku serba cepat, serba simpel, serba praktis. Namun jangan abaikan pentingnya kesabaran. Karena kesabaran pasti berbuahkan kemanisan. Hari ini kalau ada saudara yang sedang menunggu jawaban doa, engkau sedang menunggu apa yang kau impikan, yang kau harapkan. Ingat, iblis mungkin menawarkan shortcut, jalan pintas, tapi belajar pilihlah untuk mengikuti jalan Tuhan. Walaupun jalan Tuhan terasa seperti berputar-putar, tapi percayalah, itu adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Kesimpulannya, jadilah orang yang sabar, sebab ada mujizat, ada berkat di balik kesabaran. Berkat di balik kesabaran itu apa? Yang pertama, kesabaran itu menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari keputusan-keputusan yang salah, menyelamatkan dari pertengkaran dan keributan dan perpecahan. Yang kedua, kesabaran menjadikan kita bijaksana dan berhikmat. Maka kita akan makin punya hati dan wawasan yang luas. Dan yang ketiga, kesabaran memberi kemenangan, melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Dan yang keempat, kesabaran pasti berbuahkan kemanisan. Walaupun awalnya pahit, tapi percayalah hasilnya pasti manis. Hari ini, ambillah keputusan untuk kita hidup dalam kesabaran. Haleluya. Sebelum kita menerima pengurapan, mari kita akan menaikkan pujian ini. Percayalah, Tuhan kita setia melewati musim hidup kita, bahkan di titik terendah kita pun, Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap setia di musim hidup kami, dalam proses hidup kami, dan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan untuk menolong kami, terutama di area untuk kami bisa belajar sabar, sabar menanti janji Tuhan, sabar untuk mengerjakan tugas kami, sabar melayani, sabar berkorban, sabar untuk Tuhan melakukan semua yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahkan sabar untuk mengendalikan semua hawa nafsu kami Tuhan. Untuk menahan diri dari apa yang belum waktunya kami miliki Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, curahkan roh kesabaran, sebab kesabaran itu menyelamatkan kami dari kejatuhan, menyelamatkan kami dari keputusan-keputusan yang bodoh. Kesabaran menjadikan kami bijaksana dan berhikmat. Kesabaran memberi kami kemenangan. Kesabaran juga pasti berbuahkan kemanisan. Berkati Tuhan untuk semua kami, Bapa, berkati keluarga BMC New York, Tuhan, supaya benar-benar kami semua hidup dalam kesabaran. Itu sebabnya malam ini kami minta pengurapan-Mu, Tuhan. Kami mengangkat tinggi-tinggi minyak pengurapan. Roh Kudus, kami percaya saat kami mengangkat minyak pengurapan itu, Tuhan, kami tidak pernah memberhalakan minyak, tapi kami percaya janji firman-Mu. Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Tuhan, kalau selama ini atau akhir-akhir ini kami seringkali kalah dengan kemarahan, dengan ketidaksabaran, dengan keputusasaan, dengan semua Tuhan, hal-hal yang membuat kami segera mau menyerah. Hari ini kami mau bangkit dalam nama Yesus. Kami mau terus belajar bertekun. Kami belajar sabar, sebab kami akan melihat tuaian yang ajaib itu akan jadi bagian milik kami. Kami terima pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari urapi, dan setiap saudara urapi bagian tubuh Anda dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh kesabaran Tuhan, panjang sabar, bahkan hikmat dan juga pengertian Tuhan, supaya benar-benar kami Tuhan bukan jadi orang yang mudah putus asa, mudah emosi, menjadi orang yang tidak lagi mudah Tuhan untuk menyerah kalah, tapi kami menjadi pemenang bersama Tuhan. Kami percaya urapan-Mu Tuhan memampukan kami untuk kami mengendalikan
emosi kami, mengendalikan diri kami Tuhan, mengendalikan pikiran kami, perasaan kami, semua pikiran, perasaan yang kalut selama ini, yang overthinking, kami katakan diam dan tenang dalam nama Yesus, diam dan tenang, supaya engkau teduh dan ada damai Tuhan, ada sukacita, tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada kekhawatiran, tapi kami berjalan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Sekarang bagi suami Anda yang hadir bersama istri dan anak Anda boleh urapi dalam nama Yesus anggota keluarga Anda. Di dalam nama Yesus, biar benar-benar kami mengalami Tuhan, damai sejahtera, kemenangan, tuaian yang ajaib, buah-buah yang manis ya Tuhan. Saat kami menghadapi semua itu Tuhan, kami percaya anugerah-Mu menyertai, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya keluarga kami dipulihkan, keluarga kami dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja kami Tuhan pelihara, Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan yang ajaib, baik secara tempat maupun juga Tuhan, secara jumlah maupun kerohanian. Kami berdoa Tuhan anugerah-Mu menyertai, supaya benar-benar kemurahan dan kebajikan itu mengikuti hidup kami. Tuhan ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk kami menanti dengan tekun dan sabar saat tiba kairos Tuhan, dan kami tidak lagi tergoda oleh jalan pintas yang disodorkan, ditawarkan oleh iblis. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati Pastor Yongsua Yongki, serta istri dan juga anak-anak Tuhan, cucu menantu, memberkati Tuhan. Juga untuk semua tim pelayan Tuhan dari BMC Colorado, dan BMC New York dan Philadelphia, dan juga untuk seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, kami tetap berkata kehidupan, berkat mengalir, dan juga tuaian jiwa-jiwa, tuaian kekayaan bangsa-bangsa terjadi. Khususnya Tuhan, kebutuhan untuk tempat ibadah hari Minggu pagi untuk BMC New York. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, supaya akhirnya Tuhan temukan tempat yang tepat, tempat yang baik Tuhan, dengan harga yang baik ya Tuhan. Anugerah-Mu menyertai, kami percaya bahwa ada berkat yang luar biasa, ada kemenangan di balik kesabaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau hidup dalam kesabaran, sama-sama katakan, amin, amin, amin.